Silakan, terima kasih, terima kasih. Oke, oke, kita sudah main games tadi. Otaknya udah mulai fresh belum nih? Soalnya udah jam-jam ini ya, habis makan siang, terus kenyang, kayaknya agak sedikit ngantuk gitu. Nanti pada saat nanti bisa ngambil kopi juga ya, kalau misalkan ngantuk, ada kopi di depan, ada teh juga. Oke, sebelum acara dimulai ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Nia Damayanti, saya dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Pada siang hari ini ada rekan-rekan saya juga nih, ada Kakak Dilan ya. Silakan Kakak Dilan. Ini tim saya, ada Mas Rashid. Ya, baiklah. Mungkin udah sering banget ketemuan sama Kakak Dilan ya, sampai bosan kali ya. Menteror Kakak Dilan setiap saat ya. Kalau ada event, Kakak, aku mau daftar Kakak. Oke, jadi acara ini mungkin buat yang baru namanya Entrepreneur Coaching ya. Melalui program ini kita mencoba untuk membekali para alumni kita. Sekarang sudah memang terbuka untuk umum ya, nggak cuma untuk alumni, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk umum, untuk terus keep up to date dengan apa yang terjadi dengan dunia bisnis ya. Nah, kita mau sekarang akan menyapa coach kita pada siang hari ini. Ada Kakak Radinta Betari Aprodita. Nah, beliau ini adalah alumni MMNVI 1 yang juga adalah seorang konten kreatif dan kreatif marketing spesialis dan juga founder dari Sociable. Selamat siang Kakak Dinta, silakan. Tepuk tangan dong. Oke, selamat siang Kakak Nia. Selamat siang Kakak Dinta. Aduh Kakak Dinta ini cantik sekali ya. Aduh. Cocok banget nih jadi content creator ya. Jadi bisa cerita sedikit dong, ini apa sih kreatif marketing specialist, terus konten kreatif sama sociable sendiri itu apa? Oke, nanti bakal aku jelasin juga sih di sini. Oke, gitu. baiklah, nanti akan dijelaskan ya. Iya. Oke, kalau begitu nanti tunggu penjelasan lebih ya, lanjut nanti ya. aku spill. Oke, baiklah. Kita langsung mulai aja event kita siang hari ini. Topik kita hari ini adalah Unlocking Success, Elevating Your Brand Awareness and Sales Through Digital Content Mastery. Silakan Kakak Dinta. Iya, terima kasih Kakak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya di sini. Perkenalkan, saya Radinta Betari Aprodita. Oke, boleh di next, Mbak. Oke, jadi saya ini alumni dari MMNVI New Ventures Innovation. Angkatan pertama nih, angkatan percobaan ya dulu. Kelinci percobaan. Nah, jadi saat ini saya adalah seorang dokter gigi dan juga seorang konselor menyusui. Dan juga saya ini seorang konten kreator. IG dan TikTok saya Radinta Betari. Sebelum masuk Prasmul saya belum jadi konten kreator sih. Saya tuh malu banget buat ngomong di depan. Bisa tanya sama teman saya nih. Alumni MMNPI juga. Nah, kalau di TikTok follower saya udah 184.000 dan Instagram 71.000. Saya juga seorang founder dari Sociable. Sociable itu merupakan kayak seperti agensi untuk bikin konten di Instagram dan di TikTok gitu. Karena sebelumnya saya bermulanya besarnya tuh di TikTok dulu gitu ya. Dan kita juga bikin event. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, saya juga merupakan pengurus dari klinik yang di Ponorogo itu adalah klinik dari keluarga saya gitu. Itu klinik umum sih, bukan klinik gigi. Oke, nextnya lagi. Oke. Jadi ini yang konten-konten yang udah saya buat ya, ada yang nyampe 10 juta views, ada yang 6,9 juta, ada yang 5 juta views. Terus ini adalah salah satu portofolio yang Sociable bikin, Rani Moran. Rani Moran itu seorang psychological counselor dan juga family and parenting and relationship expert. Beliau itu terkenalnya di Australia, Singapura, dan Indonesia. Tapi tinggalnya di Australia dan kita kayak manage tim Rani Moran di Indonesia gitu. Dan ini kita ngurus itu dari 0 sampai di 3 bulan itu 10.000 followers dan di 6 bulan 29.000 followers. Oke, next lagi Kak.
Nah, ini namanya Sociable. Nah, saya ini sebagai foundernya di sini dan juga dibantu oleh teman saya, Syasha, sebagai co-foundernya. Nah, kemarin kita tuh tanggal 14 Oktober bikin event di CEO Building Empower Her. Jadi tentang komunikasi, terus menemukan value dan tujuan hidup gitu. Jadi kita ngurusin dari cari sponsornya, terus jadi terus kayak kolaborasi dengan komunitas-komunitas gitu. Dan mikirin semuanya dari acara dari A sampai Z-nya gitu. Oke, next-nya. Nah, jadi gimana sih untuk bikin konten? Nah, sebelumnya saya pengen nanya nih ke teman-teman, ada yang udah coba bikin konten kah? Udah, bikin konten apa, Kak? Mm-mm. Oh, charity. Oke, keren banget, charity apa tuh? Oh, Dari situ biasanya aku fokusin khususnya di TikTok, mm-mm. aku buatin konten. Nanti siapapun ketika konten itu rame, rata-rata pada nanya link donasinya kemana gitu. Nah dari situ aku mulai fokusin konten-kontennya buat ke arah charity. Oke, keren banget. Jadi sekalian berkonten, sekalian beramal ya. Oke, ada lagi nggak yang udah mulai bikin konten? Oke. Oke, jadi di sini aku mau ngasih tahu sih kalau bikin bisnis sekarang itu perlu banget untuk punya aktif di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube. Nah, kalau di YouTube sih aku nggak nyoba sih karena menurut aku agak ribet aja gitu. Nah, terus tapi di Instagram dan TikTok menurut aku perlu. Nah, kalau Instagram itu lebih loyal-loyal gitu yang customer kitanya ya gitu. Terus orang juga bisa interaksi di Instagram gitu. Terus kalau misalnya TikTok itu tuh orang-orangnya cenderung nggak loyal, tapi itu bagus banget buat ningkatin awareness kita, awareness tentang brand kita gitu. Karena di TikTok itu dia tuh requirement untuk handphonenya itu termasuk rendah. Jadi siapapun bisa download TikTok dibandingkan Instagram gitu. Jadi banyak banget usernya. Terus kalaupun kita belum punya followers nih, video kita tuh bisa FYP atau viral gitu. Dan 3 postingan pertama kita itu bisa di-boost sama TikToknya. Jadi pikirin banget 3 postingan pertama kita tuh harus yang kayak gimana gitu ya. Gitu. Kemudian kita juga mesti menentukan identitas dari brand kita. Jadi kita harus ya udah jelas ya kalau punya bisnis brandnya seperti apa gitu. Kalau yang dari saya kerjain itu karena saya lebih ke personal branding ya. Jadi harus tahu personal branding diri kita tuh gimana sih gitu. Kita tuh punya apa sih yang berbeda dari kita atau value proposition-nya. Nah, terus kita juga harus punya strategi dan plan-nya tuh mau kayak gimana. Nah, ini nanti aku akan jelasin di slide-slide berikutnya. Nah, kita juga harus bikin konten yang bisa nge-engage gitu. Oke, next ya Kak Dylan. Nah, sebelum kita milih konten, kita tuh harus pikirin juga konten pillarnya tuh apa sih? Biasanya kita pilih 3 ya. Kalau misalnya untuk di Karani Moran ini yang aku kerjain, sebelumnya tuh kita ada 3 pilihan kayak parenting, self-development, dan relationship. Jadi awalnya tuh kita bikin 3 ini, terus habis itu promotion pillarnya mungkin cara pembawaannya ya, lebih kayak educational, inspiring, atau informatif. Dan kita tes, itu tuh mana tuh yang berhasil gitu, karena nanti semakin kita tes gitu kalau ternyata nggak berhasil ya udah kita fokusin ke salah satu niche-nya aja gitu. Oke, next lagi Kak. Nah, ini ada style dari Instagram feed ya. Kalau yang zaman dulu ini kayak gini nih informasi-informasi kayak ya ini bisnis aku sih dulu waktu kerjain NPI tugas akhirnya ya. Nah, ya ini menurut aku ini style yang lama. Jadi kayak feed yang isinya ya udah membosankan dan sebenarnya orang nggak mau baca sih. Kayak ya nice to know lah gitu. Gitu kayak engagementnya juga kurang bagus gitu. Nah, tapi yang style yang sekarang itu mereka ada yang bisa perhatiin nggak bedanya apa?
Ya bener. Jadi yang sekarang itu style video semua. Udah nggak ada lagi yang fit-fit kayak gini. Karena fit-fit kayak gini saya coba bikin juga ya sepi sih gitu-gitu aja gitu. Kecuali yang emang fitnya tuh karosel yang dalam gitu. Yang swipe gitu. Tapi kan itu bikinnya agak ribet ya. Cuma menurut saya video itu yang paling di boost sekarang itu gitu. Oke, nextnya lagi Kak. Nah, seperti ini, seperti yang Mom Uung ini, dia video semua dan reach-nya tuh bagus banget gitu, kayak ada 1,9 juta gitu-gitu. Nah, rumus kontennya itu, yang pertama kita harus ada hook-nya gitu. Hook itu kayak 3 detik pertama yang paling penting, yang bikin kita nggak skip gitu ya. Nah, terus kita juga harus ada storytelling-nya dan call to action-nya. Nah, kalau hook-nya itu bisa kayak cara melihat siapa aja yang mencoba masuk ke akun kita, atau aduh nyesel banget ternyata harus begini, atau ya pokoknya yang ini deh yang bikin orang tuh nggak nyekip gitu, clickbait gitu. Nah terus kita juga harus ceritain sesuatu gitu, dan yang terakhirnya itu call to action-nya. Call to action-nya itu kayak bisa menurut kalian gimana, atau kayak check out ya gitu-gitulah. Jadi nah call to action ini juga harus simple. Jadi orang bisa ngelakuin saat itu juga gitu. Kalau kita kebanyakan call to action, orang cenderung kayak ya udah males dan ribet gitu. Oke, nextnya Kak. Nah ini bisa dilihat contoh videonya. Kak di play Kak. Ada suaranya. Ya udah kalau nggak keluar nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan. gitu loh. Dan kalau dari pengalaman gue ya, kira salah satu kesalahan sepele tapi dampaknya begitu weleh dalam dunia pertravelingan adalah gak ngecek perakiran cuaca. Sungguh itu kayak sepele tapi baru kerasa pas gue ke Natuna kemarin. Gue tuh kan udah kebayang gitu loh bakal panas-panasan di pantai, busana-busana minim, kancing buka 3, dan stok caption macam vitamin C juga udah ada di draft, tinggal kopas nih gue. Taunya pas nyampe hujan, ada matahari, weleh. Oke, jadi di video ini tadi ada ininya ya, ada hooknya, terus habis itu hooknya kayak kesalahan, terus habis itu ada isinya juga, isinya produk knowledge tentang Travelokanya gitu. Terus habis itu ada closingnya, ada call to actionnya juga, ada pengulangan USP, unique selling point dari brand, dan ajakan untuk pesan tiket melalui platform brand. Jadi kalau zaman sekarang itu emang kita jangan terlalu kayak hard selling gitu, harus ada ceritanya dulu gitu, baru terakhir dan di tengah dan di terakhir baru kita kenalin produk kita gitu. Nah ini ada contoh lagi. Karena udah mau masuk bulan kelima, jadi aku mulai siap-siap untuk Ezek. Yes, dede bayinya akan punya kamar sendiri. Pengasuhnya juga bukan Mbak Ning, dan tipikal ranjangnya sama akan aku pesen bunk bed yang persis. Nah, kasur aku nggak bakal beli lagi karena aku punya banyak stok dari live. Cuman yang namanya udah bekas live ada sedikit noda-noda, jadi aku kudu bersihin dulu guys. Aku nggak manggil jasa, ini aku bersihin pakai vakum. Ini vakum basah kedua aku. Yang ini listriknya lebih rendah, garansinya lebih lama yaitu 2 tahun, dan ada cairan untuk khusus tungau. Jujur so far ini suaranya lebih kalem dan juga bersih banget. Selain coba di kasur, aku juga coba di kursi, lalu di bantal, dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya itu bersih. Bener-bener kayak 99% keangkat. Hasilnya juga yang kayak kering tinggal diangin-anginin, dan yang menarik daya tampung air kotor dan air bersihnya juga besar. Ini bahkan bisa self cleaning, jadi selangnya tuh nggak kotor, dan panjang kabelnya bisa kurang lebih 4-5 meter.
Ini Yuwon B100, listriknya 300-450 watt, harganya sekitar 2 jutaan, sudah termasuk free 3 cleaning solutions. Di next aja. Nah, ini tadi ada opening hook-nya, kayak sharing cerita gitu ya. Karena orang tuh sukanya cerita gitu, nggak suka kayak langsung ayo beli gitu. Atau kayak ada konten kayak misalnya kita jualan skincare terus dengan konten kreator yang kayak ya pakai serumnya, pakai pelembabnya, ya itu kan udah biasa banget ya. Kita tuh harus bikin yang beda gitu. Nah ini kayak openingnya, hooknya, persiapan kreator untuk bayi keduanya, terus ada bridging openingnya, penjelasan bahwa ranjang anak pertama dan kedua itu akan sama, dan menggunakan kasur yang sudah ada. Oke, next lagi Kak. Nah, terus selesainya ada isinya review dan product knowledge-nya gitu. Oke, next lagi. Jadi itu tadi rumusnya. Nah, terus juga untuk kita juga perlu maintain Instagram story gitu. Jadi untuk brand ini contohnya ada Fillmore, kita tuh bisa nge-engage lewat story gitu. Jadi sayang banget kalau fitur story itu nggak digunakan. Jadi kita bisa ngebahas topik-topik yang lagi hits gitu atau yang lagi viral gitu ya. Kayak ini ada pernah dengar istilah micro cheating gitu-gitu. Dan kalau aku juga lupa tadi nambahin, kalau misalnya bikin konten reels gitu, kalau bisa sih yang ada hal yang viral itu yang kalian bahas. Tapi yang masih relevan dengan bisnisnya ya gitu. Kayak tadi yang Mom Uung itu juga mereka bahas-bahasnya tuh tentang ya yang lagi kejadian misalnya ada ibu baby blues gitu-gitu. Jadi makanya cepat naiknya gitu. Nah saya juga dari pengalaman saya kalau saya bahas yang viral-viral itu saya juga cepat naiknya dan banyak yang komen juga gitu. Tapi tetap perhatikan integritas diri ya, jangan sampai kayak kita kayak orang pansos sih, kayak segala ada yang viral dikomenin semuanya ya. Nah, terus ini yang balik lagi ke story. Jadi dengan bikin kayak story-story gini, kita tuh jadi lebih engage ke orang. Karena kalau misalnya kita kayak Instagram story, terus habis itu langsung klik link di bio, klik link, kita ngasih link, itu biasanya engagementnya kurang bagus. Karena Instagram itu nggak suka kalau penggunanya berselancar di platform lain gitu. Jadi caranya adalah kita harus bikin cerita dulu. Cerita-cerita, jadi misalnya kayak yang udah aku bilang, contohnya yang udah saya bikin nih kayaknya tentang me time. Tadinya aku pikir nonton sendirian tuh hal yang aneh gitu. Terus kita nanya dulu ke audiensnya, kalau me time versi kamu biasanya ngapain nih? Nah habis itu baru deh nanti keluarin produk yang mau kita jual atau apa. Nah ini nih buat me time kamu, link di sini ya gitu misalnya. Oke, next Kak. Nah, terus ini aku juga mau kasih insight juga gimana caranya nulis bio. Nah, ini ada perusahaan Gamalman, ini punya suami saya, dan suami saya juga alumni NVI Prasmo, kita dulu sekelas dan cinlok di situ. Dan dan ini nih, ada perbedaan bionya, ada yang tahu nggak apa bedanya? Ya nomor telepon benar, nggak ada nomor teleponnya, mungkin dia di linknya sih nomor teleponnya. Oke, terus ada lagi apa? Oh, followers. Ya bisa followers, terus dilakukan takdir. Nah, jadi ada yang mau coba jawab? Nggak ada instastory. Iya, iya. Iya benar, nggak ada instastory. Terus lebih lengkap juga yang ini si booster apa Mom Uung dan Mama Bear. Nah, tapi bedanya itu itu kan nama ada di atas username-nya ya, ada username-nya Gamalman, ada Mom Uung, Mama Bear. Nah, tapi yang di deskripsi nama ini Gamal doang gitu. Tapi kalau ini nggak nulis lagi Mom Uung gitu, tapi ASI booster terbaik. Yang Mama Bear juga ASI booster superfood. Nah, itu kenapa sih? Oke, next Kak.
Karena kalau kita nyari ASI booster, itu tuh bakal keluar semuanya apa ASI booster gitu. Jadi karena orang kan nggak tahu kita tuh siapa ya, jadi kita tuh perlu ngenalin diri juga nih kita tuh siapa gitu. Jadi kayak seperti Karani Moran ini sering ngomong tips sukses family relationship and parenting gitu. Terus kalaupun tulis nama kan nggak perlu ditulis 2 kali juga sih nama. Nah ini dari Ko Denny Santoso ada entrepreneur, investor, terus dari saya juga nulis saya juga seorang konselor menyusui. Jadi kalau ada orang mau cari konselor menyusui, nama saya muncul gitu. Oke, next-nya Kak. Nah, ini untuk conversion and sales funnels-nya kita bisa mendesain konten yang sesuai dengan conversion dan penjualan kita gitu. Terus habis itu kita mesti tahu juga nih customer journey dari bisnis teman masing-masing tuh gimana sih dan gimana caranya konten itu bisa nge-guide ke penjualan. Dan terus bisa juga dengan sering melakukan live di TikTok atau di Shopee atau di Instagram. Nah, kalau misalnya live di TikTok, kan sekarang emang TikTok Shop lagi nggak bisa ya. Nah tadinya tuh kalau misalnya TikTok Shop misalnya aktif kembali, nah kalau teman-teman mau punya bisnis, teman-teman bisa tiruin contohnya Skintific. Skintific itu punya sampai 3 akun bisnis. Nah itu tuh mereka nge-live semua gitu. Jadi semakin banyak jangkauan yang didapat gitu. Nah kalau yang di bisnis Gamalman itu juga Gamalman punya 2 akun TikTok gitu. Jadi dua-duanya aktif nge-live juga gitu. Dan juga advertisement. Ini juga bisa dipikirkan juga ya mau nge-ads di TikTok, nge-ads di Instagram atau di Facebook gitu. Dan kolaborasi dengan influencer. Nah, ini ada tips juga dari saya. Kalau kita mau kolaborasi sama influencer, influencernya tuh yang menengah-menengah aja gitu, jangan yang terlalu tinggi gitu ya. Apalagi kita kalau baru mau mulai bisnis. Bahkan untuk influencer yang masih nano gitu, kadang mereka dikasih produk aja udah seneng gitu. Dan bikinnya tuh bener-bener niat gitu. Sebelum saya jadi konten kreator, saya tuh ditawarin sama Mom UU untuk bikin video selama 3 bulan gitu. Dan saya dikasih produk dan itu saya seneng-seneng aja gitu. Kayak dibilangnya tuh brand ambassador gitu. Padahal yang jadi brand ambassador banyak, ada 100 ibu-ibu gitu ya. Tapi udah merasa spesial. Jadi itu tuh bisa gitu dipakai strategi itu buat bisnisnya teman-teman ya. Nah terus kalau menurut suami saya sih kalau pakai influencer yang gede itu kayak kurang ini sih, kurang ngaruh gitu. Lebih baik budgetnya dihabisin buat ads atau buat campaign apa gitu, atau bikin event gitu. Nah terus untuk dari kita bikin sosial media ini, kita juga bisa nge-track performance kita tuh gimana sih, konten apa yang works, konten apa yang nggak works, itu perlu dievaluasi setiap bulannya gitu. Untuk bikin strategi berikutnya. Dan kalau bisa sih bikin kayak komunitas gitu. Supaya orang tuh lebih engage kepada brandnya teman-teman di sini gitu. Dan mereka juga dengan senang hati untuk sharing tentang produknya yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, next lagi. Nah, udah sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Terus bisa email saya atau WhatsApp saya. Ya, dari teman-teman ada yang mau bertanya mungkin seputar dunia digital ini? Kalau misalkan ada yang punya kesulitan gitu, yang punya sosial media terus punya kasus tersendiri juga boleh, bisa cerita di sini, mungkin kita bisa bicarakan bersama-sama. Ya, betul. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Putri. Saya dari tim Preva. Jadi kami datang dari tim Preva itu ada sebuah baterai yang namanya VRK. Mungkin teman-teman sudah mendengar beberapa. Saya mau bertanya terkait campaign. Jadi sedikit perkenalan, kalau dari tim Preva itu ada yang namanya campaign jari terbaik. Jadi kalau bentuk tangan seperti ini itu adalah tandanya jari kebaikan begitu. Nah, kemudian saya izin bertanya, saat ini kami sedang ada challenge terkait pilihan hidup mana yang sekiranya memang cenderung dipilih dan berdampak hingga masa sekarang begitu. Nah,
untuk pembuatan konten dan lain-lain itu tim sudah melakukan kerja yang secara maksimal begitu Kak. Tapi bagaimana caranya mengengage orang-orang untuk lebih tertarik lagi, untuk lebih bisa memiliki semangat untuk ikut dalam campaign kita begitu. Karena kalau saya lihat tim sudah melakukan hal yang sekiranya memang maksimal begitu. Tapi untuk mengajak orang-orang melakukan challenge itu bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri pertanyaannya. Kalau boleh tahu yang udah dilakukan oleh tim apa aja ya? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama kita juga sudah distribusi konten. Oh, sebelumnya kita membuat dulu tutorial, kemudian kita juga telah melakukan distribusi konten kepada kerjasama kolaborasi dengan influencer. Kemudian kita juga ada community-community yang sudah kita ajak begitu. Tapi mungkin minat orang untuk membuat video itu tuh belum cukup tinggi begitu loh Kak. Jadi sekiranya kita memberikan tutorial sudah lengkap, feed juga sudah lengkap, feed cara-cara mengikuti gitu. Untuk melakukan itu tuh orang masih kurang tergugah begitu. Oke. Nah, untuk video tutorialnya itu stepnya apa aja? Oke, untuk Aja kali ya. Oh iya Nah, boleh. supaya bisa sama-sama lihat ya. Coba tadi namanya apa? Boleh ke meja sebelah sini Kakak supaya langsung dicari saja. Lambangnya Infinity ya. Oke, ini Kakak yang dimaksud tadi video tutorialnya yang mana nih? Tutorial challenge-nya ya. Oke, ini bentuknya oke. Boleh rekam sendiri atau dibantu teman. Next, bentuk tangan kalian seperti ini dan juga seperti ini. Lalu kalian tuliskan pilihan terbesar apa dalam hidup kalian berdasarkan experience kalian yang kalian pilih. Setelah pilih, kalian cari spot yang berbeda lalu rekam diri kalian dan tulis tantangan apa saja yang kalian hadapin saat kalian memilih tantangan tersebut. Next, tunjukin hasil apa aja yang kalian dapat setelah kalian melewati tantangan tersebut. Oke, yang paling penting nih, jangan lupa untuk menggunakan lagu VRK terbaik untukmu versi pendek dari Preva sebagai background musiknya, dan juga gunakan hashtag Jari Kebaikan Challenge dan juga terbaik untukmu Yuri. Dan pemenangnya langsung aku yang pilih loh. Yuk ceritain kisah kalian supaya dunia tahu perjuangan kita. Dapat motor listrik cuma Oke Kak Putri, terima kasih ya. Ini keren banget sih, Preva. Yeah. Tapi maksudnya teko anti apa? Teko low salt. Oh, coming soon. Kayak teko listrik. Oh, liquid. Oke, jadi tadi sekilas melihat ya dan membaca sedikit komentarnya. Ini tuh stepnya tuh menurut saya ya kayak terlalu ribet gitu untuk bikin videonya gitu. Karena pengalaman saya bikin giveaway cuma syaratnya tuh kayak follow terus habis itu share di story gitu-gitu. Padahal syarat ikut giveaway yang menurut saya mudah, tapi banyak orang yang nggak baca terus kayak ngerasa ribet. Jadi ngelakuinnya tuh cuma sedikit stepnya gitu. Jadi kalau bisa, kalau mau bikin video tutorial challenge gini, yang stepnya tuh lebih mudah gitu. Jadi nggak tadi saya juga baca ada yang komen kayak berat sekali stepnya gitu.
Dan sebelum saya baca itu saya lihat videonya juga kayak kayaknya agak susah nih kalau buat orang bikin, apalagi bikin video dan nggak semua orang tuh pede nunjukin mukanya gitu. Atau mungkin bisa kayak tangannya aja atau gimana gitu nggak pakai muka. Kadang tuh orang suka concern nanya ke saya gimana sih bikin konten tapi nggak munculin muka gitu. Apalagi di Instagram yang orang-orang banyak lihat gitu. Semoga membantu ya jawabannya ya. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, gimana Kak? Ya, oke Kak Dinta, sebelumnya Iya. perkenalkan, nama saya Mila. Saya bekerja di salah satu digital agency yang mana kita pegang beberapa brand. Nah, semakin di waktu-waktu ini kita punya beberapa keluhan di setiap brandnya. Jadi salah satu contoh brand yang saya pegang itu ada Caplang minyak kayu putih. Nah, salah satu cara kita menarik engagement audience adalah dengan mengadakan challenge, baik itu video challenge ataupun comment challenge. Dan di situ memang cukup ramai antusias audiens yang berpartisipasi karena kita memberikan hadiah berupa uang tunai ataupun hadiah-hadiah lainnya dengan tujuan agar nantinya audiens bisa tetap stay di situ. Gitu. Namun beberapa hal yang terjadi setelahnya ketika challenge itu sudah selesai, bahkan selesai diumumkan pemenang-pemenangnya, ternyata engagementnya turun di konten-konten daily-nya gitu. Nah, itu menjadi concern klien kita di mana audiens ini terlihat cukup aktif saat challenge saja. Namun kalau misalkan dibilang dari segi challenge-nya, semisal komen challenge itu bisa sampai angka 1.000 sampai 2.000, sedangkan untuk video mungkin 300 sampai 400 gitu. Namun ketika kita tarik ke konten daily-nya itu maksimal mungkin hanya 30 atau 10 komen gitu. Dan itu kita sudah coba pakai konten-konten yang emang relate sama target audiensnya gitu. Kayak contohnya keluarga Caplang ini fokusnya adalah ibu-ibu, sehingga kita cari konten yang throwback ke masa lalu mereka, kayak mainan waktu mereka kecil ataupun jajan-jajanan. Nah itu juga kurang diminati gitu. Nah gimana caranya untuk kita tetap menjaga engagement walaupun tidak ada lagi konten-konten challenge yang diunggah. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi Jadi kalau misalnya efek dari giveaway gitu-gitu emang efeknya tuh orang cuma ngincer hadiahnya doang gitu. Jadi balik lagi sih ke kekuatan konten sehari-harinya itu ya gitu. Dan emang harus di research bener-bener sih yang tentang misalnya kayak ibunya masa lalu ibunya itu kan menurut kita itu relate, tapi apakah benar menurut customernya itu relate gitu kan belum tentu juga kan gitu. Nah itu mesti coba lihat-lihat hal-hal yang lagi viral atau yang emang orang sering komen sih tentang masalah mereka. Jadi kita tuh bikin konten yang menjawab permasalahan mereka gitu. Bisa dilihat dari tipe-tipe customernya Caplang juga gitu. Mungkin dilihat dari review-review produknya atau apa gitu tentang masalahnya mereka, masalah sehari-harinya. Kenapa sih, balik lagi ke kenapa sih mereka membeli Caplang gitu. Dan ya dibikin aja konten-konten yang sehari-hari yang nggak usah ribet-ribet gitu sih menurut saya. Gitu. Iya, semoga membantu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, oke. Kakak Jim. Ya, selamat sore. Ya, Iya, saya sore. Jimmy. Saya mau nanya nih Kak, kalau kebetulan kan saya ada bisnis kayak bikin kue keranjang. Nah, itu kebetulan itu produk seasonal banget menjelang Imlek. Nah, itu saya udah ada bikin sosial medianya juga. Cuma kadang biasanya aktifnya hanya menjelang Imlek aja. Nah, kalau menurut Kakak kira-kira betternya tuh seperti apa sih? Apa tetap harus ada bikin konten sepanjang tahun gitu ya? Tapi memang produksinya pun nggak banyak, nggak bisa banyak kalau di luar Imlek ya, mengingat produksinya sekali base-nya cukup banyak gitu Kak. Jadi jadinya kayak kalau untuk produksi biasanya produksinya biayanya lebih mahal gitu. Kalau menurut Kakak better kayak gimana Kak, mendingan dibuat terus-terusan dan kontennya atau menjelang Imlek aja? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya sih tetap dibuat terus-terusan ya, karena biar orang inget terus ada gitu. Kalau ada produk ini loh gitu.
em, jangan sampai orang tuh lupa sama produk kita gitu. Jadi tetap aja konsisten bikin konten gitu. Tapi tadi tuh yang dimaksud dengan produksinya nggak banyak kalau di hari-hari biasa, tapi ada yang pesan juga. Oh, bener-bener cuma pas itu doang. Oh, oke oke. Oh, oke oke. Kalau itu mungkin saya diskusi sama teman saya dulu sih. Kamu jualan yang lain lagi nggak Kakak Jim? Selain kue keranjang yang berbau-bau Chinese. Oh, kue keranjang aja ya. Yang kue bulannya nggak? Oh, kue bulannya belum. Oh, kue pia juga nggak? Iya, bisnisnya dulu mungkin dikembangin. Jadi maksudnya buat ngisi si season supaya nggak jadi seasonal, di rentang itu bisa jualan pia, bisa jualan kue bulan, bisa jualan yang berbau Chinese mungkin babi kecap, sate babi. Jadi ngomongin makanan nih. Mohon maaf ya bagi yang muslim. Iya, nggak ada hilang. Iya. Giliran lebaran, rame banget itu. Di di PM Store jualan kalau pas lagi mau lebaran. Jadi konsepnya menurutku ya, ini gara-gara ngeliat ini aja. Soalnya tiba-tiba nggak ada kabar tuh kalau bilang tuh semua temen tuh kayak kirim-kirim ke kita gitu. Jadi kita udah langsung mereka kirim proposal ke perusahaan gitu. Jadi serentak tuh. Tapi itu langsung iya kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, Inakukis kayak gitu. Banyak. Benar-benar benar. Ini bahasannya seru banget ya. Iya, Kayak lagi benar-benar. bikin BP bareng-bareng ya di ruangan ini ya. Keren Mari kita banget loh. mari kita selesaikan problem bisnisnya Kakak Jim. Silakan. Silakan Kakak Dinta. Oke, jadi dari hasil diskusi sama partner aku, jadi antara dua nih, antara bisnisnya di coba bisnis lain yang nggak seasonal juga, jadi tetap jualan hal yang lain yang nggak seasonal, atau benar-benar dibikin produk apa kontennya ini 3 bulan sebelumnya misalnya ya, ini tuh benar-benar produk limited abis bagus banget gitu-gitu, kayak jadi orang tuh benar-benar nunggu-nunggu gitu untuk produknya Kakak Jimmy ini gitu. Dan ya tadi benar tuh yang kayak ada reseller gitu. Jadi udah dipersiapin gitu untuk plannya. Udah tiba-tiba yang order jadi banyak gitu. Itu bisa mungkin kayak ke komunitas gitu-gitu, bikin campaign bareng mungkin, atau ya nyari-nyari reseller kecil gitu bisa juga gitu. Nah, tapi untuk pembuatan kontennya kalau misalnya mau tetap seasonal, ya mungkin bisa nggak sesering kalau mau jualan yang tiap hari gitu, tapi tetap harus bikin konten, tapi nggak sering-sering amat gitu. Mungkin ya sebulan sekali atau sebulan 3 kali atau seminggu sekali gitu loh. Jadi tetap ingat gitu. Dan tapi untuk masifnya ya di persiapan 3 bulan sebelumnya gitu. Supaya orang siap-siap, wah udah nungguin nih produk dari Koko Jimmy.
Iya, pakai campaign ya, bagi-bagi Iya, angpau. Aku bagi-bagi langsung antri. apa? Sama. Gitu. Gimana Kakak Jim? Bagi-bagi angpau menarik. Mungkin bisa dicoba. Iya, makasih Kak jawabannya. Sama-sama. Semoga cukup membantu ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau berbagi ceritanya? Oh boleh. Kenalin, nama aku Nadia Bianca, mungkin aku sendiri dari Water Treatment Company gitu ya. Sebenarnya emang perusahaan keluarga, cuman kita belum banyak ke ranah digital marketing gitu lah, mungkin sebatas website sama Instagram lah gitu. Nah, tapi pertanyaan aku adalah kalau secara konten, kalau dari yang aku lihat, correct me if I'm wrong ya Kak ya, kebanyakan kayaknya yang lihat konten tuh kan lebih ke anak muda, mungkin yang sekarang baru mulai punya anak segala macam gitu ya, tapi untuk perusahaan kita sendiri kan water treatment itu kayak sasarannya tuh ke industri gitu kan ya. Nah, kalau ada nggak sih mungkin konten-konten yang bisa nyasar ke industri juga gitu, nggak cuman ke perorangan gitu Kak. Mungkin ada syaratnya sih. Oke. Terima kasih pertanyaannya, itu membuat saya cukup mikir ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau kasih insight sambil saya berdiskusi dengan teman saya. Mungkin ada yang punya pengalaman nih yang dari agensi gimana? Mungkin ada pengalaman juga Kakak mau sharing? Pernah yang berkaitan dengan industri? Selama ini kalau misalkan jualan itu gimana caranya? Modelnya B2B atau B2B? Oke. Oke. Udah pernah buat company profile? Nggak pernah buat company profile. Oh. Mungkin harus buat company profile. Terus aku langsung ngeluarin kartu nama lagi. Bikin sama saya aja. Tetap ya, di mana-mana kerjaannya promosi ya. Iya, bikin company profile mungkin Kakak, supaya orang tahu produknya apa, kemudian keunggulannya apa. Jadi kalau datang ke websitenya, kalau ini pengalaman aku aja sih. Aku juga belum pernah berurusan dengan industri ya. Cuma maksudnya biasanya kalau itu bukan modelnya B2C, kita arahnya mengarahkan ke landing page aja gitu. Jadi misalkan kita landing page-nya, kalau digital kan ada macam-macam ya. Biasa ada social media, ada website. Jadi mungkin kita landing page-nya diarahkan menuju ke website. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalkan mau buka channel lagi di social media juga boleh. Jadi bisa ada 2 landing page ya. Ini kalau menurut aku ya. Iya Kak, Jadi boleh kok Kak. supaya bisa langsung kontaknya mungkin di bagian social media itu. Bisa langsung connect ke WhatsApp-nya atau ke ada. Dasarnya. Iya, soalnya kalau industri itu kan memang modelnya sekali dapat gede gitu ya. Jadi memang harus approach-nya ke person. Ibu-ibu yang rasain water treatment. Paling. Ya kalau konten ya saran saya itu bikin company profile, dikirimkan ke company-company yang sekiranya mungkin menggunakan jasa dari produk kamu sendiri. Iya benar Gitu. juga. Karena biasanya kalau B2B kan agak sulit ya kalau di sosial media. Paling ditingkatkan di websitenya itu kayak SEO-nya. Jadi begitu orang search water management atau waterways, langsung kamu nomor 1. Pasti yang diklik kan orang kalau buka Google pasti langsung klik paling atas kan. Gitu. Mungkin yang harus diperbaiki lebih ke SEO-nya. Oke, Itu Kakak, silakan tambahkan Kak Dinta, saya ngarang aja. Oke, jadi aku udah diskusi dan teman aku nih Syasha mau ngejelasin jawabannya. Ini seru ya nih ya pembicara, ada rekannya, MC-nya juga ngomong. Oke, mungkin aku mau bantu jawab ya. Sebenarnya ya, bisnis kan berarti B2B ya. Nah kalau digital marketing tuh tadi benar kata kakaknya banyak. Jadi B2B tuh gak harus konten tuh for everyone sebenarnya. Jadi B2B tuh punya digital marketingnya sendiri. Kalau saranku adalah kamu mapping dulu user customer journey-nya. Customer kamu tuh tahu kamu dari mana.
Apakah dari Instagram, apakah dari website, apakah dari googling gitu. Misalkan dari googling. Googling itu digital marketingnya nggak cuma website, tapi bisa Google Ads. Bisa, ya kamu mungkin pakai Google yang perusahaan, ya kan, ya itu termasuk. Jadi manfaatin, nggak harus Instagram sebenarnya. Ya balik lagi ya, itu tergantung bisnis. Jadi Instagram is not for everyone. Kalau misalkan customer kamu itu cari kamu lewat Google, ya berarti harus Google yang kamu benar. Google yang harus dikencengin. Pakai Google Ads, SEO websitenya lebih dikencengin dibandingkan kamu fokus ke sosial media yang bukan target market kamu. Tapi another idea-nya adalah bisa aja kamu bikin konten untuk mengedukasi customer kamu. Ngerti nggak? Jadi misalkan gini, perusahaannya misalkan water treatment-nya kalau boleh tahu kalian, kalau boleh dikasih tahu serve perusahaan seperti apa gitu. Water filtration system sih Kak, yang RO reverse osmosis gitu dan filter air rumah biasa gitu. Berarti untuk air minum? Iya, air minum bisa, air biasa juga bisa. Nah, mungkin kalau aku boleh suggest, kontennya adalah untuk mengedukasi customer yang pakai jasa bersih. Customer kamu punya customer kan? Nah, customer itu yang ditargetin. Buat apa pentingnya? Misalkan kayak air minum tuh ternyata baru misalkan ya aqua galon aja tuh nggak cukup gitu misalkan aja. Jadi kayak bikin orang jadi mikir, oh ternyata gue perlu lagi ya filtrasi water ini. Dia akan nyari ya company-nya benar alat terus untuk yang nyari produk kamu misalkan gitu. Jadi nggak harus sih sebenarnya harus hanya ke target. Jadi memang balik lagi ke user customer journey-nya. Jadi mapping dulu aja customermu tuh dari mana aja, tahu kamu dan kira-kira mana yang bisa kamu approach untuk jadi orang jadi beli atau jadi mutusin untuk decision untuk beli produk kamu gitu sih. Gitu. Thank you Kak, mantap. Mantap sekali. Mantap sekali nih jawabannya Kakak Sasha ya. Kayaknya cum laude nih ya dulu ya NVI ya. NVI 1. Oke, ada pertanyaan lagi? Tinggi banget nih. Yo, selamat sore semuanya. Nama saya Dika dari NVI 1, dari NVI 6. Saya mau tanya, kalau orang baru bikin startup, baru bangun bisnis baru, itu kira-kira gimana ya promosi untuk masuk minimal ke sosial medianya dulu gitu loh. Kalau kita bilang, maksudnya misalnya kayak ke Instagram atau ke TikTok, itu promotnya gimana atau nge-boost gimana gitu bagi orang yang baru mau masuk ke sana. Itu aja sih. Oke, kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Kan saya mau ada bisnis mobile app tuh, kalau kita bilang gitu ya, cuma lagi in design. Tapi ketika kita misalnya udah mau launching gitu, itu kalau ke sosmed gimana ya? Itu maksud saya gitu sih. Ketika jadi kita udah bikin produknya, udah launchingnya, terus kita mau promosiin ke sosmednya. Nah itu gimana tuh? Mobile app-nya maksudnya aplikasi untuk apa tuh? Aplikasi lebih tepatnya sih untuk job ya, kalau kita bilang. Oh kayak mencari pekerjaan gitu. Kayak job gitu, kalau kita bilang. Cuman ada berbasis dari kalau kita bilang ada basis dari tasnya, terus ada coachingnya juga gitu loh, untuk kayak jobnya situ sih. Gitu. Sebelumnya udah pernah ada yang bikin bisnis sejenis? Kompetitornya? Belum sih, kalau kita bilang kenapa belum, soalnya kan ini kan basis dari tes psikologinya kan juga ada, kalau mobile app saya gitu ya, kalau kita bilang. Nah, jadi ibaratnya bisnis ini masih sebenarnya mirip LinkedIn, tapi emang versi yang lebih ada ininya gitu, ada tesnya atau sortirannya langsung, kalau kita bilang. Nah, untuk masuk ke sana kan, atau promosi ini kan gimana tuh, saya bingung sih, ketika masuk ke sosmednya gitu ya, kalau kita bilang. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi sebenarnya cara yang paling gampang sih lihat contoh kompetitornya gitu. Tapi kan di sini karena kompetitornya belum ada yang secara langsung ya. Tapi kan bisa dilihat kompetitor yang nggak langsung, yang gimana cara mereka masukin ke sosial medianya. Nah, itu tuh sebenarnya bisa bikin konten-konten yang emang relate dengan mencari pekerjaan gitu misalnya, gitu, dengan konten-konten yang sehari-hari dulu aja gitu. Jadi nanti baru di akhirnya dikasih tahu nanti bakal ada app untuk launching ini loh gitu, atau mau bikin campaign misalnya seminar pengangguran gitu. Buat para pengangguran nanti di akhirnya ada
nanti bakal ada app ini loh, ada fitur-fitur ini gitu-gitu sih. Jadi lebih kayak pengenalan produknya tapi pelan-pelan aja gitu. Berarti dari backgroundnya dulu kita bangun jalan cerita backgroundnya dulu gitu ya. Kalau gitu saya lihatnya. Ini ada teman saya mau menambahkan. Maaf banyak nanya. Kalau aku boleh saran, mungkin lebih ke kamu nampilin dulu problemnya sih. Kan kamu NVI kan, Iya. pasti ngerti, pasti tahu tuh problem dan solution kan. Masih matrikulasi Kak. Masih matrikulasi. Maaf Oh, Kak. nanti pasti akan dijelasin. Jadi kalau mau ngomong di sosial media, problemnya dulu ditunjulin. Balik lagi ke kontennya tadi Kak Radinta, tunjukin relatable content. Orang itu pasti paling suka sama konten yang relate. Misalkan kayak susah banget nyari kerja, susah nyari kerjaan, terus kayak banyak banget pesaing-pesaing sekarang kayak gitu. Tunjukin relatable content dulu. Nanti mungkin berarti aplikasinya apa sudah jadi atau belum ya berarti? Belum Masih sih, baru masih ini desain kan? sih. Ya. Sosial media itu bisa jadi kamu untuk revisi aplikasi kamu nanti gitu. Bisa jadi fitur yang kamu anggap ini kayaknya fitur key deh gitu. Tapi ternyata pas kamu cek di sosial media, oh ada fitur yang lain yang ternyata customer butuhin. Oh, jadi ada uji cobanya di sosmed Iya, dulu. bisa dari juga desainnya betul. dulu gitu Karena ya. kan kalau aplikasi kan balik lagi tuh bukan produk jadi. Oh, Ya kan, oke. kamu bisa masih desain, kamu bisa lempar aja ke customer kamu gitu. Oke. Jadi nggak sampai aplikasi jadi dulu baru kamu Iya. lempar gitu. Oke. Iterasinya tuh di situ gitu Oke, sih. oke. Thank you. NVI 1. Itu nama kerennya beta testing ya kakak. Iya. A/B testing harus mikir design thinking gitu kalau kata Bu Indria. Baiklah, nanti sabar ya. Nanti ditunggu aja pelajarannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, boleh. Ya Kak, selamat sore. Sore. Perkenalkan nama saya Adit. Kebetulan saya ada bisnis F&B. Nah, target market saya itu dari awal saya buka kan orang kerja dan bahkan keluarga gitu kan. Nah, alhamdulillahnya sekarang yang datang align tuh sama target market saya. Cuma kalau kita bicara range umur, mereka kan dari segi umur udah agak tua, di mana untuk main sosial media itu kan agak kurang ya. Nah, itu kita cara nge-reach-nya mereka itu gimana ya? Itu sih pertanyaan Reach yang saya. udah tua ya. Iya. Tuanya seumur Udah berapa? tua. Tuanya umur berapa nih? Lebih tua dari kamu umurnya berapa range-nya? Kan ada masing-masing kita kalau bicara generasi apa nih? X, Y, baby boomers? Mungkin dari 40 sampai 50 berarti masih Gen Y dong ya, masih milenial, perbatasan antara milenial sama Gen X nih. Nah, ini mungkin dipelajari dulu habitnya. Biasanya kalau Gen Iya. X masih mainan Facebook ya. Iya benar, baru mau bilang Oh jangan-jangan Facebook. Friendster. Udah gak ada ya. Ketahuan deh umur gue. Jadi ya emang harus ditelusurin sih customer journey-nya itu seringnya ada di mana gitu, seperti penjelasan Kak Syasha sebelumnya tuh, kalau ternyata boomersnya ini sering di Facebook ya bikinnya di Facebook gitu, yang emang cocok sama mereka gitu, atau di WhatsApp yang nyebar-nyebar biasanya kan bapak-bapak ibu-ibu tuh lebih aktif di WhatsApp ya, mungkin bikin komunitas di WhatsApp gitu, atau broadcast gitu, broadcast di WhatsApp gitu. Kalau di WhatsApp kontennya itu gimana Kak? Berarti cuma gambar dan kata-kata gitu aja ya? Iya, kata-kata gitu sih, sama gambar, ada suara juga gitu. Enggak juga sih, tergantung Tapi sih. Bisa tergantung. kamu buat Atau video, pakai ads, bisa bikin games, macem-macem sih. Kalau misalkan mau dikembangin gitu ya, memang yang sesuai sama usianya gitu. Misalkan games, kalau yang udah agak senior mungkin tebak lagu nostalgia gitu ya. Iya. Tebak lagu zaman dulu, kamu kasih titik-titik, lanjutnya apa gitu. Ini dulu penyanyinya siapa? Lagu ya intinya lebih ke bikin campaign sesuatu yang memang bisa di relate masih sama ada mereka juga juga sih. Atau pakai meta ads saja ditargetin sesuai usianya gitu. Kan di meta ads itu bisa di usia, terus hobinya apa, cari kontennya apa gitu tuh bisa gitu. Dan banyak juga sih boomers yang jadi nggak enak, boomers usia ibu dan bapak saya. Masih ya. X. Iya. Kalau boomers Prof Jisman loh.
yang masih aktif pakai Instagram gitu. Jadi bisa pakai ads sih. Oke, Tadi sama-sama produknya semoga apa? bantu. Minuman. Coffee shop. Coffee shop tapi targetingnya lebih ke orang kerja sama keluarga. Oke. Tempatnya posisinya dekat sama orang kerja dan keluarga juga. Dekat perumahan. Heeh. Tapi itu kayaknya masih muda deh. Maksudnya masih bisa pakai sosial media. Oh. Jadi ini coffee shopnya orang datang ke coffee shop kamu buat meeting gitu. Mm-mm. Biasanya mereka itu enggak, kan kadang-kadang saya tanya tuh, tahu tempatnya dari mana gitu. Nah, mereka itu ya lewat, biasanya lewat dia. Kalau dari shopnya belum, jarang lah. Oke. Kalau dari inputnya sih mendingan ya kamu pasang iklan orang berjalan justru bagi-bagi flyer atau bagi-bagi kopi di pinggir jalan, bikin campaign ya. Terus tetap saya ngantri di situ. Mungkin bisa jadi ide gitu supaya orang lebih aware bahwa memang toko kamu exist di areal itu. Lomba pingpong. Lomba pingpong. Heeh. Di dekat area saya. Heeh. Saya ngasih voucher di situ juga voucher. Heeh. Karena emang targetnya kan bapak-bapak itu kan. Heeh. Nah itu lumayan sih. Ada. Oh, oke. Oke, nah mungkin kalau dari sisi sosial medianya bisa yang Meta Ads tadi itu, tapi lokasinya di sekitar lokasi coffee shop kakak gitu, dan usianya berapa gitu. Terus habis itu mungkin bisa, kan tadi yang pingpong itu kan berhasil kan, mungkin bisa ikut kegiatan-kegiatan di sekitar situ sih gitu, bareng sama RT-nya atau RW-nya gitu, atau bareng komunitas sepeda atau komunitas apa gitu yang isinya bapak-bapak gitu buat datengin ke tempat coffee shop kakak gitu. Oke, Ya, semoga cukup membantu nih menjawab. kayaknya pakai Kayaknya. tunjuk-tunjuk soalnya. Habis ini langsung praktek dia. Langsung praktek Iya, ya. langsung praktek, pulang langsung aku mau buat event pingpong lagi. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Pak Irwan nggak mau nanya, Pak. Tadi udah mau curhat karoseri, Pak. Oh, oke, jagoan terakhir. Oh, sebelum jagoan mulai bercerita nih, kita foto dulu kali ya, supaya seru ya. Foto bersama dulu ya. Kita fotonya jangan kayak biasa ya, pengen yang kayak orang Korea gitu loh. Jadi kita arahnya ke sini. Gimana tuh? Kakak Dinta di sini, Kakak Dinta di sini. Teman-teman boleh berdiri. Ya, jadi kita fotonya begini aja ya. Ya, boleh berdiri. Oh, ini lagi makan ya. Belum selesai acaranya, tunggu dulu. Sebelum ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita di sini Kak. Ngadepnya ke sini. Rasid dari situ. Kayak kamu di sini. Aku di sini. Sini dong, sini. Oh, sini. Ngadepnya ke sana. Oh, begitu. Syah. Iya, nanti kita selfie ya. Oke, merapat-merapat. Yang kecil boleh ke depan. Udah di depan ya. Yang kecil merapat ke tengah-tengah. Nyelip ya tengah-tengah. Aku ini sendiri, aku duduk di sini. Biarin belakang kelihatan. Kelihatan nggak di belakang semuanya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Pakai handphone nggak nih? Pakai handphone nggak? Boleh. Nah, yang kayak gini dong. Tapi nggak nyampe, tanganku pendek nih. Gimana dong? Yang tangannya panjang boleh nggak? Nggak bisa kalau selfie. Kan earphone ya. Bisa ya? Tapi enggak selfie. Ya udah deh. Kamera belakang aja nih. Ya, tapi tanganku pendek. Ya, sekali lagi. Ayo teman-teman, kita foto lagi.
Ya, jangan banyak-banyak. Nanti nggak kelar-kelar acara, kita foto terus ya. Oke. Ini teman-teman ada yang mau minum teh atau kopi di depan, di tengah dinginnya ruangan ini? Kalau ada yang mau boleh ya ambil di depan. Sambil kita dengarkan syahdunya suara Pak Irwan nih yang mau cerita tentang bisnis. Kok malah diusir? Bisnis karoserinya ya. Silakan Pak Irwan. Mau ngambil kopi dulu nggak nih? Beneran. Bu Guru. Udah kan tadi cuma minum aja. Iya. Udah. Saya duduk apa berdiri? Udah mulai encok nih. Bebas. Berdiri ya. Nyamannya aja. Terima kasih. Nama saya Irwan. Saya angkatan di Prasetya Mulia, angkatan jadul pokoknya lah. Presidennya waktu itu masih siapa sih? Masih SBY kayaknya. Masih SBY lah. Jadi saya mungkin langsung aja ke case-nya aja ya. Ada beberapa juga saya rangkum beberapa summary teman-teman tadi. Kebetulan saya baru memberikan bisnisnya itu bengkel body repair dari 2019. Saya waktu itu masih bekerja, jadi teman saya mulai. Jadi itu lebih ke arah mouth to mouth untuk marketingnya. Kita baru mulai 2019, 2020 kena hit inilah tsunami COVID gitu kan. Jadi semua tiarap dulu. Jadi kita baru rejuvenate lagi bisnisnya tuh di 2021 akhir, 2022 awal gitu. Sebenarnya secara grafik itu oke, ketimbang dari waktu zaman COVID ya, oke. Cuman kita sekarang mau berpikir gimana cara kita mau ngejar ketertinggalan lah. Kita coba manfaatin yang semua orang lagi pakai nih, sosmed gitu kan, ada TikTok. Tapi berhubung kita ini udah cukup, yang kita pemilik-pemiliknya ini cukup sepuh lah, itu udah capek, tua renta juga kalau kita mesti door to door gitu kan. Kita lebih mengharapkan kepada network kita yang perusahaan, pemerintah gitu kan, PO bus gitu. Nah, tapi kalau kita secara grafiknya kita belum happy dengan itu. Nah, kita pernah nyobain kerjasama dengan creative agency gitu. Memang dia belum yang gede-gede banget, tapi dia bilang dia pernah kerjain ini. Oke, kita coba. Nggak seperti kita harapkan ternyata pada saat mereka udah jalan sekitar 6 bulan lah. Hitnya tidak seperti yang kita harapkan, kontennya tidak kita harapkan, oke. Nah, di situ saya berpikir, tapi yang jeleknya adalah ketika dia exit, dia tidak mengerjakan lagi, itu nggak keren aja. Ya, ini langsung diem aja, nggak ngerjain, terus nggak pernah ke lokasi produksi, nggak pernah meeting lagi. Apa dia frustasi, apa dia bunuh diri, saya juga nggak tahu ya, Pak, karena gagal gitu kan. Ini saya nanya kenapa bunuh, kenapa nggak pernah. Biasanya rajin tuh, Pak saya mau datang, mau produksi, silakan. Pak saya mau ini, silakan. Setelah 2 bulan, 2 months later, they gone gitu kan. Nggak tahu udah, akhirnya ya udahlah, mungkin saya pikir mereka menyerah gitu. Karena dari sisi apa sih kalau di Instagram atau Facebook banyak ada yang nonton berapa view-nya gitu kan, nggak terlalu banyak, padahal udah hashtag-nya banyak banget segala macam, saya perhatiin. Dan saya jadi berpikir, pertama, apakah memang mereka nggak bagus, they're not that good as they say gitu kan, atau kedua, apakah memang industri ini tidak relate dengan tidak yang kayak tadi nih, B2B nggak bisa kayak B2C gitu. Apakah ini saya juga B2B, karena selain memang saya juga PO bus, bisnisnya juga ada untuk yang let's say orang mau perbaikin mobil, cat mobil, kita terima juga, namanya juga duit nggak pernah ditolak gitu kan. Oke. Tapi tetap aja tidak menjawab concern saya, apakah bisnis tidak seperti kayak kita jual tadi caplang ke B2C kan. Jadi ibu-ibu bisa ngeliat nggak apakah apa itu. Nah, itu yang saya coba tarik. Nah, kemudian tadi ada yang bisnis water treatment, bisa jadi begitu case-nya. Tapi apakah persis? I don't know gitu kan. Maka di sini saya mencoba mencari wangsit lah. Apakah memang saya salah pilih kreatif agensinya, atau memang bisnis ini tidak apply dengan metode-metode digital marketing, lebih ke arah mouth to mouth gitu loh, penyebaran informasinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau boleh tahu akun Instagramnya apa ya, biar dicek juga. Apa tuh? Langsung ya, di sini bisa langsung cari follower ya. Habis ini saya promosi IG saya, please follow.
Terus aja promosi. Oke. Ini video apa fit ya? Oh video loh. Coba kita play. Yang mana Pak yang paling keren Pak videonya Pak? Oh, iya. Yang paling banyak likes-nya ini ada 35. Coba yang ini yang tengah nih. Kita lihat nih. Selamat datang di Eton Simadani. Selamat datang di Eton Simadani. Oke Pak Irwan, ini kita kayak lagi mau ujian ya. Tahu siap. Kita berkumpul dulu bersama untuk memberikan jawaban. Jadi kalau dari kita tadi berdiskusi bertiga, ini tuh videonya tuh kayak masih kurang jelas ini untuk siapanya gitu. Terus habis itu kayak masih terlalu organik dan raw gitu ya. Mungkin terus juga nggak ada orangnya yang gimana gitu, penjelasannya cuma bis aja gitu, kayak agak maaf ya Pak, agak nggak jelas gitu. Nah, jadi mungkin saran kita sih kayak bikin kayak mungkin Bapak pernah tahu Pim My Ride gitu. Jadi kayak itu memodifikasi, kalau Pim My Ride kan memodifikasi mobil Dan jadi kendaraan bermotor gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya Pak, maksudnya kita ideas-nya bisa dari Pim My Ride itu, konsepnya bisa dibikin seperti itu untuk kontennya. Jadi nggak harus sekeren itu. Pim My Ride tuh acara di MTV sih dulu Pak. Bisa Nggak sih. tahu sih kalau itu. Kalau udah nggak ada sih Pak, udah Udah discontinue zaman itu dulu. acaranya. Ih, udah nggak ada MTV. Tapi before and after gitu maksudnya kelihatan gitu, before-nya Iya. gimana, after-nya gimana. Heeh. Pak, ini mohon maaf nih ya Pak, saya fairly speaking ya, ini lebih ke eksekusi sih Pak. Syutingnya menurut aku kurang wow gitu, maksudnya terlalu organik.
Jadi terlalu apa adanya. Karena kita kalau syuting konten pasti harus ada yang dipoles kan. Nah, maksud aku kalau mau bikin konten harus dibikin secara story gitu ya. Misalkan kalau di karoseri itu Bapak bisa highlight nih bagian bannya. Jadi ceritanya ban aja, fokus di ban. Misalkan bannya diapain nih kalau di karoseri gitu. Bisa apa? Ya, kalau aku sarannya gitu sih Pak. Misalkan kalau di body, fokus di body aja. Tadinya jelek gitu ya. Terus ting langsung berubah jadi wah keren banget nih. Terus abang-abangnya juga jangan abang-abang banget Pak. Aduh, harus didandanin. Kalau bisa Chico Jericho yang jadi abang-abangnya. Iya, Atau dibikin kayak cerita gitu. Kayak hari ini dapat klien yang gimana gitu, requestnya aneh-aneh gitu, misalnya mau digambarin apa gitu-gitu. Maksudnya orang tuh suka cerita sih, dan di video-video ini belum ada ceritanya gitu. Nggak ada. Bisa ada soalnya. Iya, penggarapannya nggak bagus gitu. Ideasnya aja sih Pak, penggarapan secara ini terlalu, menurut saya terlalu organik. Jadi memang harus dipoles. Nggak ada gitu. tulisan juga gitu. Nggak Jadi jelas sih, orang Pak. Jadi bingung ini sih apa ini maksudnya. Nggak ada yang komen juga ya, karena nggak tahu sih apa gitu. Kalau menurut kita sih, kita bukan user nih ya Pak, tapi kalau dari kita yang orang awam, aku nggak ngerti sih. Itu kayak orang ngelas, terus kenapa gitu, so what gitu. Kenapa nunjukin orang ngelas, terus kenapa bus yang ditunjukin justru yang kurang bagus. Tapi maksudnya kalau kurang bagus pun tidak ada afternya setelah dilas dan dicat dan sebagainya, nggak ada yang celingnya gitu. Ini abis ini apa gitu ya. Iya, and then what-nya itu loh. Terus sama ya lebih kepada itu sih story-nya tadi. Mungkin bisa dibikin seri gitu ya. Ini jadi konsultan gratis gitu. Iya. Gak apa-apa ya Pak, karena kita sama-sama alumni jadi kita berbagi aja. Betul. Bisa dibikin seri juga Pak, misalkan ada si namanya Bang Untung mungkin ya, Bang Untung mau punya bus, aduh bus gue jelek nih, gimana ya supaya cakep. Nanya ke Bang Besar mungkin ya, jadi Untung Besar kan, gitu. Bisa, habis itu dia, habis ketemu sama Bang Besar, dia mungkin cerita Bang Besarnya, Bang, lu ke toko ini aja nih. Dia keren nih karoseri. Itu sebenarnya balik lagi ke isi kontennya sih gitu. 5 menit boleh kalau emang seru gitu. Kalau emang kontennya daging banget. 5 menit bisa sih di Instagram. Cuma sebenarnya orang tuh attentionnya sedikit gitu. Bisa 1 menit. Itu juga 1 menit udah termasuk bagus gitu. Biasa 3 detik ya. Biasanya dikit 15 atau 30 detik. Tapi kalau misalnya untuk di TikTok sekarang tuh lagi di boost video yang lebih dari 1 menit gitu. Jadi video-video yang 1 menit bisa FYP gitu ya, atau viral. Tapi balik lagi ke kualitas kontennya. Kalau konten yang membosankan ya orangnya bakal skip sih gitu. Itu Pak. Saran dari Iya, kami. sama-sama. Saran Baiklah. dari kami. Ya, begitu. Gitu Pak. Ada lagi mungkin yang mau bercerita nih, kita masih ada waktu. Oh, ada yang dari Zoom. Oh iya, gimana? Silakan. Bisnis oh dari Veronica Lin, bisnis homestay baiknya konten di IG, TikTok tentang apa? Bisnis homestay. Ini homestay-nya buat siapa dan bentuknya kayak apa ya? Biasa kalau homestay itu Ini homestay kayak Airbnb gitu. homestay Airbnb gitu atau boleh langsung ngomong aja Kakak Veronica Lin? Langsung open mic? Oh, booking.com. Halo, homestay-nya itu ya untuk wisatawan. Jadi yang mau ke Dieng itu ke Wonosobo. Biasanya tamunya sih sekarang separuh-separuh dari luar negeri, separuh dari domestik. Nah, sekarang aku punyanya itu IG. IG-nya itu isinya adalah orang-orang yang udah datang di situ gitu.
Nah, sebaiknya itu seperti apa ya? Kalau orang-orang yang udah datang ke situ tok yang kita pasang di IG, kok kayaknya nggak ngundang orang lain. Oke, jadi ini tadi Ibu nulis booking.com maksudnya apa ya, Bu? Iya, selama ini ada di booking.com gitu. Oh, jadi portal penyewaannya itu melalui booking.com gitu ya, Bu? Tuh. Mana Kakak Dinta? Berarti kameranya di situ ya, biar kelihatan. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi kita bisa bikin konten tuh kayak kan ini di Dieng, jadi lebih kayak kenapa sih orang tuh berlibur ke Dieng gitu, kayak mungkin hal-hal apa yang bagus di Dieng gitu, terus habis itu di homestay-nya itu bisa menawarkan apa gitu, contohnya misalnya kayak ternyata ada apa yang Instagramable spot di homestay-nya mungkin gitu, terus atau kayak ada di Dieng tuh apa hal-hal apa yang unik gitu, dan di ujungnya tuh dikasih tahu nih ada homestay-nya loh di sini kayak gitu. Oh iya, boleh Oke, di-spill Bu nama terima kasih. homestay. Kenapa? Nama homestay-nya Ngaso Dalem. Apa boleh ditulis, Bu? Supaya Ya, bisa kami saya cari. tulis. Ngaso Ngaso Dalem. Oh, ngaso, Homestay. ngaso Ngaso, dalam. ngaso bukan ngarso. Ngaso itu istirahat. Kalau ngarso dalam itu Hamengkubuwono. Ngaso. Ngaso itu istirahat. Oke, ini kami telaah dulu ya, Bu, Instagram. Ya, Ini kami konsultan dari Prasnya Mulia. baik. Ini benar-benar kayak jadi bisnis konsultan hari ini, jadi konsultan pro bono nih. Halo Ibu, jadi ini kita udah lihat ya homestay Ngaso Dalam. Ini mungkin yang bisa dikoreksi seperti gambar profilnya juga, mungkin bentuk homestay-nya, bentuk rumahnya gimana. Terus habis itu ada untuk namanya seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya di presentasi, mungkin namanya tuh bisa diubah jadi penginapan Dieng gitu, Ngaso Dalam gitu boleh gitu. Jadi orang tuh bisa nyarinya tuh penginapan di Dieng gitu. Terus habis itu ada alamatnya dan servisnya apa dan nomor teleponnya berapa gitu. Terus
WhatsApp-nya gimana gitu. Jadi orang lebih tahu gimana caranya untuk menghubungi penginapannya ini. Dan untuk konten-kontennya itu lebih ke keindahan Dieng gitu, terus atau mungkin view dari penginapan Dieng itu gimana gitu, atau testimoni dari yang udah menginap di homestay-nya ini gitu. Oke, kalau testimoninya itu ditampilkannya bagaimana ya? Kalau di booking.com dan Google kan itu kan banyak tuh testimoninya memang bagus. Cuma menampilkannya apakah hanya screenshot tampil gitu atau gimana ya? Sebaiknya bagus-bagus sih, reviewnya lumayan. Sebenarnya sih baiknya sih ada orang ya yang ngomong gitu. Nah, ada orang yang ngomong, misalnya tamunya nih ngomong, terus habis itu sambil kita kasih yang screenshotnya itu ada pop-up-nya gitu. Gitu. Kalau ini tuh bagusnya gimana? Review-reviewnya udah misalnya udah bintang 5 nih, pada bilang gini-gini juga gitu. Gitu. Dan Oke. nah ini emang kita lihat videonya juga kayak captionnya juga tidak ada gitu. Jadi mungkin lebih bisa dipikirkan lagi untuk isi dari Instagramnya itu. Oke, ada kakaknya mau nambahin mungkin? Iya, mungkin aku nambahin aja saran aja buat Ibu Veronica, kalau boleh Ibu mungkin bisa search dulu Instagram seputar penginapan ataupun homestay yang lain Bu, buat insight aja sih, biar kira-kira yang bagus menurut Ibu sendiri itu gimana gitu. Jadi Ibu bisa lihat-lihat juga Instagram yang lain untuk konten-kontennya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Bu. Bu mau nambahin juga mungkin dari testimoni customer-nya itu lebih dia nyeritain kenapa sih memilih dari homestay-nya itu, tapi bukan yang kayak tempatnya bagus gini-gini, tapi lebih ke ceritanya gitu. Cerita apa yang bikin dia spesial di homestay itu gitu. Oke. Ya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Cukup menjawab ya Bu Vero ya. Ya, cukup. Ada lagi yang bertanya di Zoom, Dilan? Nggak ada. Di sini masih ada yang mau nanya? Wah, ini last man standing kayaknya. Halo, nama saya Anton. Oh, berdiri. Nama saya Anton. Saya juga dari agensi. Sebenarnya tujuan saya datang ke sini cari partner buat bikin event. Tadi kan soalnya di posternya kan, iya. Soalnya kalau di kantor saya lebih fokusnya di development mobile sama website. Cuman ada sedikit divisi tentang sosial media. Cuman lagi mau cari partner karena udah mulai banyak request tentang bikin event gitu. Itu sekilas perkenalan aja sama jualan. Oke. Mungkin sedikit sharing juga sebenarnya, semoga berguna juga buat teman-teman yang masih bertanya-tanya. Kalau menurut saya sosial media itu memang banyak disebut sosial media aset ya. Cuman menurut saya asetnya itu yang derivatif sebenarnya. Jadi ada underlying yang memang perlu lebih dikulik gitu. Kayak misalkan yang tadi Jimmy kue keranjang kan. Jadi sebenarnya dari produknya dulu sendiri dikulik, terus baru dikeluarkan di sosial media. Menurutku sifatnya seperti itu. Dari derivatifnya itu harus dilihat dulu underlyingnya dan dibaguskan dulu underlyingnya gitu. Nah, untuk yang konten tren sebenarnya itu lebih ke icing on the cake gitu doang. Nah, pertanyaanku sebenarnya lebih ke yang tren itu sebenarnya agak kesulitan dengan mengikuti tren. Karena biasanya kan kalau bikin konten kan sudah di plan gitu ya, udah banyak. Istilahnya udah masuk produksi, terus tiba-tiba ada tren baru gitu. Nah, pengalamannya di sociable ya, itu gimana sih caranya keep up sama tren yang terus berubah supaya tetap fresh gitu juga. Belum lagi mikirin ini gimana nyambungin sama brandnya gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi pilih trennya yang pas dan biar timingnya juga pas gitu. Oke, terima kasih. Nih, oke. Mau langsung dijawab Kakak? Ya, boleh langsung dijawab. Jadi biasanya yang bikin tahu trennya itu apa ya, emang harus sering-sering scroll sih dari timnya gitu untuk tahu apa yang trending, terus habis itu benar-benar kayak nge-push nih harus cepet
dibikinin skripnya gitu, skrip untuk eksekusinya gitu. Dan untuk nyambunginnya sih lebih ke ini sih kayak apa ya? Kayak nanya 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 ke kayak nanya ke diri sendiri juga sih, ini tuh cocok nggak sih dengan apa yang lagi tren. Tapi kalau boleh tahu misalnya contohnya tuh gimana tuh? Contoh produk yang lagi dikerjain mungkin atau project yang lagi dikerjain. Mm-mm. 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 Oke, contohnya content insurance. Kalau aku bayangin underlying asetnya tadi, core produknya sendiri kan ya segitu-segitu aja. Mau diulik, dibolak-balik dari manapun ya financial biasanya seperti itu. Nah biasanya klien itu minta gimana kemana ada konten ini bisa kali dibikin gitu. Tapi di internal itu kan sudah punya bi-weekly plan gitu yang udah diplot gitu kan. Nah kadang tuh kalau ada tren baru tuh kita nggak sempat catch gitu. Jadinya agak ketinggalan gitu. Nah terus kadang-kadang juga tren kayak gini kayak agak maksa deh dimasukin ke brand gitu. Sebenarnya karena problemnya produknya sendiri itu bukan yang gampang untuk dibolak-balik gitu. Terus sama mungkin lebih ke timnya sih. Timnya itu apakah ada yang khusus buat monitor tren gitu atau gimana? Oke, sebentar saya diskusin dulu sama teman saya. Oh iya. Mungkin Mbak Nia ada. Kalau dari saya kayaknya planning dia terlalu cepat. Kalau saya sih melihatnya karena biasanya dunia digital marketing itu kan sangat agile ya. Jadi dinamikanya tuh sangat tinggi. Kalau misalkan kalian memang sudah punya plan, memang harus yang namanya kita kerja di agency udah definitely harus bisa agile gitu dengan perubahan yang ada gitu. Jadi memang tidak bisa menurut aku ya, itu tidak bisa dijadikan satu patokan yang baku. Kita boleh punya plan, tapi kalau misalkan kita mau ngikutin tren yang ada saat ini dan itu memang cocok, aku kira bisa di-twist gitu dengan apa yang mau kita buat. Misalkan bisa di blend in dengan trending topik ataupun yang lagi ngetrend hari ini apa gitu. Misalkan kayak bercanda gitu ya. Mungkin ada asuransi gitu ya. Bisa ditambahin loh. Ya, bercanda. Itu dari aku sih ya. Tapi aku nggak bercanda. Oke, ini rekan saya akan menjawab. Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Sebenarnya di Sociable juga aku termasuk yang planning konten dan juga yang ngecek trending. Benar sih trending sosial media tuh cepet banget kan evolve-nya. Nah biasanya aku sama Dinta akan bikin planning. Tapi planning itu nggak saklek gitu Pak. Jadi istilahnya misalkan, biasanya kalau boleh tahu planning berapa sebulan, dari sebulan atau 2 mingguan. Nah misalkan 2 mingguan harus kasih space untuk minggu. Besoknya nih kayaknya bakal ada, takutnya ada yang berubah. Jadi harus siap sih, memang kan namanya agensi untuk social media kan kita harus siap sama tren yang cepat berubah ya. Jadi nggak bisa saklek misalkan, biasanya misalkan ya konten 3 kali seminggu gitu. Di minggu depan kita harus siap-siap nih untuk cek apakah ada yang harus kita, slotnya kita ganti. Jadi slot yang seharusnya buat minggu besok ya kita ganti karena akan ada tren yang bakal masuk di minggu itu. Jadi kitanya sendiri nggak bisa saklek gitu sih kalau kita ya untuk nge-handle social media. Dan mungkin tren yang mau dibahas sama asuransi atau sama kliennya Bapak lebih ke cari tren yang bukan mudah evolve sih. Kayak misalkan gini, kita sering banget kita pakai tren, bukan tren tapi lebih ke viral kasus-kasus viral. Kasus-kasus viral itu lama tuh karena dia kan banyak orang yang ngomongin kan. Dia nggak gampang berubah. Misalkan kayak viral kasus apa? Kayak misalkan kalau asuransi ya, kayak ada viral kan asuransi gaji 1 M tuh benar nggak sih? Kayak gitu loh kan.
Itu kan dia banyak yang komentarin kalau viral kasus dibanding tren yang lebih ke yang gampang banget berubah. Tapi kalau misalkan kasus itu banyak yang orang ngomongin di TikTok gitu. Ada orang kasih pendapat. Jadi dia spend time untuk terus trending tuh agak lebih lama dibanding tren yang lain gitu. Kalau kita biasanya carinya viral kasus sih. Kalau kita misalkan tentang tadi ya misalkan psikolog gitu, yang KDRT, yang artis yang KDRT kayak gitu kan tuh sebenarnya banyak tuh yang ngomongin. Jadi spend time trennya juga lebih lama, bikin kita bisa punya waktu buat kita untuk bikin konten baru gitu sih. Oke, semoga membantu ya. Semoga cukup membantu ya. Ini kayaknya hari ini banyak agensi ya. Iya. Abis ini kayaknya ditawarin nih. Langsung bagi-bagi kartu nama nih. Oke, baiklah. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Beneran nih, mumpung lagi ada Kakak Dintan di sini. Dari tim konsultasi MMNVI plus MMBM. Iya. Bener ya, udah nggak ada. Kakak Irma nggak mau nih, beneran nih. Tadi curhat soal bakminya. Oh ya kan? Oh. Gimana Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Irma dari MMBM 31A. Jauh banget ya, 2016-2017. Oke, sebenarnya saya ada beberapa bisnis. Karena keterbatasan biaya, jadi biasanya saya sendiri yang edit desain di Canva. Ya kan? Nah, sebenarnya saya udah tahu sih bahwa kalau bisnis F&B ataupun bisnis yang lain itu orang tertarik lewat video. Tadi makanya makasih banget nih udah dikasih tahu clue-cluenya. Cuman permasalahannya untuk orang kayak saya kan belum istilahnya belum mampu untuk membayar fee SDM ataupun memakai jasa agensi. Biasanya karena waktu saya luang, jadi saya pengennya saya sendiri tuh yang ngerjain. Nah, kira-kira ada tips gak sih buat orang kayak saya nih untuk memulai dulu? Misalkan tadi kan bikin video content creator, kira-kira apa aja sih tipsnya? Kemudian pakai aplikasi apa sih untuk mulai duluan gitu ya? Nanti insya Allah kalau memang udah ada budget yang lebih, pengen sih cita-citanya pakai agensi, kemudian mungkin kita bisa rekrut sendiri gitu ya. Dan alhamdulillahnya di bisnis saya sempat ada artis yang mampir gitu, nggak sengaja dia review. Saya beruntung banget ya di review sama dia gitu, ya alhamdulillah banget gitu kan. Ya tapi ya udah viralnya pada saat itu. Tapi karena saking bingung kontennya, jadi isinya itu aja. Jadi pengen ngegali lebih ke arah bagaimana sih cara bikin video tadi tuh di bisnis F&B bakmi gitu ya. Udah ada banyak sih yang nawarin kayak misalkan mau nggak pakai jasa food blogger gitu ya, bayar sekian. Cuman saya pikir worth it ya gitu sih. Jadi masih ragu-ragu untuk bergerak gitu. Jadi pengennya nyoba sendiri dulu deh, bikin ngaruh nggak. Kalau misalkan memang ngaruh baru kita pakai yang lain gitu. Belum ketemu aja sama food blogger yang tukeran produk. Baru mintanya pada bayar semua kan. Karena kan kita pengennya bisnis itu berkembang organik ya. Karena pesan dari orang tua udah organik aja. Yang penting produknya kualitasnya oke gitu kan. Rasanya juga nggak kalah, insya Allah gitu ceritanya. Udah itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Banyak-banyak. Ini kita tunggu dulu ya, barangnya boleh dikirimkan ke sini. Mungkin bakminya langsung kita coba bersama-sama ya. Kita review rame-rame nih. Oke, jadi sebelumnya udah bikin konten ya tapi apa belum? Udah. Video, oke.
Iya, 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 iya. Oke, jadi kalau misalnya mau mulai videonya sih bisa rekam sendiri gitu kan ya, pakai kalau ngeditnya tuh pakai CapCut. Heeh. CAP, CUT, capcut, capcut. Nah, itu pakai pakai CapCut itu gampang sih buat dipelajarin sendiri. Aku juga tadinya nggak bisa ngedit sih, tapi pas mulai agensi Sociable ini akhirnya aku belajar ngedit sendiri juga gitu, sampai akhirnya punya editor juga gitu. Nah, terus yang perlu dipikirin adalah balik lagi ke problem dan solutionnya dari customer-nya nih apa gitu. Terus ya sama storytelling-nya tadi itu sih yang pentingnya tuh, yang clue-cluenya tadi itu gitu. Terus ya yang harus dipikirin mau nampilin muka apa enggak nih? Nggak apa-apa sih kalau mau nampilin muka gitu yang hemat budget dulu lah. Heeh. Iya, bisa kok. Mm-mm. Tapi yang penting tuh mulai aja dulu sih gitu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu konsisten kayak bener kayak bilang ke diri sendiri, oke gue hari ini harus buat video nih gitu. Nah itu tuh yang pentingnya gitu. Terus ya dicoba-coba aja cara yang emang bikin orang tuh mau ke melihat kontennya tuh menarik gitu engagementnya. Gimana dengan IG saya juga saya mulai muncul. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Atau mungkin bikin tokohnya gitu dari brand gitu. Tokohnya saya Madam Mie gitu atau apa gitu. Kayak lucu-lucu aja gitu. Maksudnya kita tuh jangan ngikutin yang udah terlalu biasa-biasa lah. Bikinlah yang agak mencolok gitu, yang beda gitu loh. Iya, sama-sama. Kamu bikin jadi Paraden aja gimana? Kamu jadi Bu Raden ada kumis sambil makan mie. Langsung viral, trending topik hari ini. Boleh, alumni Prasmo dong. Langsung promosi lagi saya. Oke, gimana masih ada yang mau nanya? Oke, boleh nanya lagi dikit lagi. Kak, mau nanya, kalau misalnya kayak untuk cari kita mau endorse, yang kayak tadi kan banyak katanya yang kecil-kecil dulu, itu cara nyarinya, milah-milihnya gimana sih? Soalnya dulu pernah coba kalau influencer itu saya punya teman ada influencer, dia punya jaringan influencer, jadinya ke teman-teman dia aja semuanya saling komen satu sama lain. Nah, sebenarnya cara yang benar dan tepat cari influencer itu gimana sih? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Kakak Jimmy. Nah, jadi kita tuh bisa lihat, jangan lihat dari followersnya karena followers tuh bisa beli ya. Jadi lihat ke engagementnya, kayak komennya gitu. Terus komennya tuh relevan gak sih sama kontennya gitu. Atau jangan-jangan orangnya ngomong apa tapi yang komen cuma kayak cantik gitu, kayak keren gitu doang. Tapi nggak komenin isinya apa gitu. Terus, nah untuk tahu engagementnya gimana itu ada websitenya sih. Cuma saya lupa apa, nanti saya kasih tahu. Saya cek di HP dulu. Buat ngasih tahu engagement rate dari si influencer itu berapa gitu. Dan terus juga pilih yang emang target orangnya itu sesuai dengan apa yang dimau. Nah, apa yang dituju sama Koko gitu. Nah, sekarang tuh ada bedanya influencer sama content creator sama KOL. Nah, kalau konten kreator itu biasanya cuma kayak ya bikin konten tapi nggak spesifik, nggak maksudnya kayak suka hal-hal random atau gimana gitu ya, atau foto cantik atau apa gitu lah. Nah, kalau KOL itu Key Opinion Leader, jadi dia tuh bisa menginfluence orang untuk membeli sesuatu produk gitu misalnya gitu. Nah, itu tuh juga milih-milihnya perlu dilihat bener-bener sih, dipelajarin gitu. Terus lihat views-nya gimana gitu. Terus sama personality-nya dia cocok nggak sama brandnya Koko gitu.
Jadi emang harus dibedah gitu sih. Atau kalau misalnya nggak mau ribet, bisa juga pakai agensi gitu. Tapi kan kalau prinsipnya sih kalau bisa sendiri, coba sendiri dulu aja kan. Gitu. Ini mau buat kue keranjangnya ya Koko Jimmy ya? Atau kue Kalau buat kue keranjangnya. keranjang, kayaknya kamu aja deh influencernya. Nah, bisnis yang paling bagus itu kalau influencer dia diri sendiri sih. Iya, biar Gitu. maksudnya relate dengan produknya juga kan. Yang relate gitu. Iya. Ya, nanti kamu tinggal bikin tagline aja kayak Mas Pion gitu ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Kamu bisa bikin tagline yang lain gitu. Gitu. Kue keranjang Kue Jimmy. keranjang. Boleh, boleh. Wah, Boleh, boleh. langsung Apa minta di IG-nya? follow loh yang ini loh ya. Aduh. Hoki. Besok langsung beli. Hoki. Ini kue hoki by Kim Hin. Oke. Boleh turun? Oke. Ini banyak banget ya. Tanpa halal, terus original, alami. Ya, ini udah lucu nih. Tapi buktinya terus yang mau Bilangnya si Chinese New Year, berarti orang cuma ngelihatnya juga ntar aja. Oh, nanya terus tiap hari. Oh, nanya terus tiap hari berarti. Tapi kenapa nggak buka tiap hari aja? Dikit-dikit gitu. Iya, di stok itu nggak bisa. Frozen kan. Loh. Tapi kalau tiap hari ada yang nanyain kan berarti ada marketnya di situ gitu. Mungkin bisa dipik sayang gitu loh. Tapi kan justru bisa jadi apa produsen untuk orang-orang yang pengen makan kue keranjang tapi nggak lagi Chinese New Year gitu loh. Atau kalian buka sistem PO. Jadi maksudnya bukannya sistem PO kalau di luar Chinese New Year. Jadi misalkan kalian buka PO, nanti barangnya jadinya kapan gitu. Jadi bukan minimum order ya, tapi maksudnya PO nanti kita akan produksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus ini buat PO tanggal berapa. Gitu. Bikin reseller yang banyak, mungkin reseller grup gitu. Oh, maksudnya di review.
Kalau ini bionya sih udah bagus sih, udah jelas gitu ya, kayak halal dan lain-lainnya ada keterangannya gitu. Tapi postingnya emang kurang sering sih. Oh belum. Mm-mm. TikToknya sama juga kue hoki. Kadang tuh orang suka ini sih kayak apa? Lihat-lihat proses. Jadi kalau proses motong kue, proses ngehias kue gitu-gitu orang tuh suka biasanya. Ini like-nya udah bagus nih. Ini bagus nih kue hoki 2,5 M. Ini pas Imlek. Padahal mau motong aja. Banyak yang nggak tahu cara motongnya ya. Oh, honestly gue juga nggak tahu loh. Gue Cina, tapi gue juga nggak tahu cara motongnya gimana. Mungkin gue akan nonton video ini juga. Mungkin habis itu bikin ini tutorial kalau ini kan makannya lengket. Biasanya digoreng dulu terus kelapa itu loh. Aku nggak tahu sih ya, mungkin bisa jadi. Cara makannya gimana sih? Ada juga cara makannya. Cara makan kue keranjang. Satisfying sih lihatnya. Menarik. Ada varian kue hoki satu. Mau pas plastik kue keranjang serius tuh nggak bisa. Enggak, ini apa satisfying. Satisfyingnya gitu ngelihat. Satisfying ngeliat orang ngupas-ngupas gitu kadang-kadang. Aneh emang. Nah, berarti kalau misalnya ini yang viral, direplika aja gitu. Yang mirip-mirip ya berarti kayak lagi motongnya atau apanya gitu. Tapi sambil cerita mungkin gitu. Kadang Nggak, jadi misalkan kontennya ngupas atau misalkan kontennya lagi motong, tapi itu sambil storytelling. Kenapa sih kamu harus beli kue ini, kue hoki ini? Jadi kadang orang tuh seneng ngelihat konten-konten yang proses sama satisfying gini tuh seneng kalau di TikTok. Mungkin kalau ada salah satu akun TikTok, dia itu jus buah ya kalau nggak salah deh. Jadi videonya tuh cuma dia ngebikin dari buah, potong, ngejus, udah gitu doang. Tapi yang di VN suaranya itu storytelling tentang kenapa jus buah ini oke, buah ini bagusnya untuk ini, dan itu viral gitu. Jadi setiap pembuatannya selalu dia rekam. Terus misalkan dia ceritanya lebih ke customernya gitu. Misalkan iya kita punya customer komplain produknya ini, padahal kita udah bikinnya gini-gini, tapi dia tuh sambil ngerjain jus buahnya itu gitu loh. Jadi benar-benar lebih ke storytellingnya dari sisi omongan, sama orang sukanya sambil baca sambil nonton apa sih kayak gitu. Iya itu benar, kayak misalkan pembuatan casing. Jadi mungkin kalau pernah lihat ada pembuatan casing resin, nah dia isi kontennya bener-bener cuma bikin casing resin doang. Ya itu sih sesuai custom dari pengunjung, ada custom dari pembelinya sih memang. Tapi dia sambil ngomong tuh, oh customer aku lagi sukanya misalkan warna hijau karena terinspirasi dari One Piece, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi itu malah orang seneng ngelihatnya. Orang tuh seneng banget ngeliat proses sih. Gitu. Apalagi tadi udah ketahuan tuh video yang viralnya tutorial itu tuh udah bener-bener tinggal direplika aja sih. Iya, misalkan ada salah satu konten TikTok, dia brand nails, kutek. Jadi konten yang selalu viral adalah dia pakai aseton ke kukunya, ke kuku lagi, sorry. Jadi kalau misalkan kutek, kalau kena aseton tuh, kalau kuku yang mengandung aseton, nails, kutek yang mengandung aseton, kalau kita cetin di karet karet Jepang, itu putus. Nah, orang ya si brand ini cuma memperlihatkan brand kompetitor itu ngekutekin karet Jepang putus, itu doang. Dia bikin itu di rumah,
di halaman, dia bikin sama pacarnya, dia bikin itu dan itu viral terus gitu, 400.000 serius. Jadi bener-bener replika dong, padahal cuma omongannya aja yang beda. Kenapa kita ini karena kita ramah lingkungan lalalala, tapi konten itu doang. Dan itu selalu viral, selalu 400.000, selalu 1M, selalu 2M. Orang cuma seneng aja ngelihatnya gitu. Gitu sih. Mungkin nanti besok-besok bisa bikin ini, motong kue keranjang di kebun belakang gitu ya. Terus motongnya di mall, motong di Dufan mungkin. Oke, ini karena udah jam 4 nih ya, nggak berasa nih ya waktunya. Jadi saya mau closing saja acara ini, karena kita sudah cukup lama ya, udah dari jam 2. Thank you banget nih ya Kakak Dinta sudah mau jadi narasumber hari ini. Thank you so much, semoga teman-teman semua terinspirasi ya. Sama-sama. Oke, thank you juga Kak Nia dan Prasmul dan Kak Dilen buat kesempatannya dan buat teman-teman yang udah stay di acara ini gitu. Dan setelah closing ini aku mau ngeplay video acara kita kemarin, acara Empower Her. Ini acaranya seru juga nih, Empower Her nih. Acaranya bareng sama Kakak Rani Moran. Aku juga datang sih di acara ini. Reminder bagi yang belum follow Instagramnya kami, jangan lupa follow @alumniprasmul. Jangan lupa follow @radita betari juga. Jangan lupa follow Instagramnya dan @susiapal juga ya. Yang hadir 147. Ada yang bawa suaminya juga sih. Banyak nih yang nangis-nangis di acara ini, ya ampun. Ini nangis nggak? Nggak dong. Tapi kalau kita tidak memberikan maaf kepada diri sendiri, progres itu nangis guys. Postingan mengandung bawang. Berubah. Maafkan diri Anda. Berikan kebaikan. Berikan apa yang Anda butuhkan. Right, sekarang ini di music therapy kita harus merilis energi positif yang kita rasakan dengan dansa. Siapa yang suka dansa? Ready? Lepaskan, relax muscle karena kita akan memulai lembaran baru dengan semangat baru yang hebat. Anda hebat, akan berubah. Music ready? Go! Dan juga ikutan ya. Dan untuk persiapan eventnya ini kita siapin ini dari Amin sebulan. Dan semuanya dari sponsor, vendor. Jadi kayak bikin candi itu sebenarnya, tapi berhasil ke eventnya juga sukses. Terbesarnya juga dari Warna. Nah, visinya sama, empowering women. Ya benar, ada Ika Prama juga support ini komunitas. Dan dari Prasmul juga pada datang. Dan kita juga kerja sama komunitas POL juga.
Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah aku dapat invitation dari Dokter Radinta. Terima Ya kasih kakak-kakak, untuk kuesionernya boleh tolong diisi ya bagian belum ya, karena acara sudah selesai, nanti bisa dikumpulkan lagi sebelum pulang. Nanti saya berikan nilai ya. ke Ibu guru. Kenapa? Karena tadi pagi aku juga sempat konflik sama anak aku pas di sini kayak ngerasa, ya Allah bener-bener ini tuh ngerasa, hey, Kak Rani Moran ini tuh nggak cuma teori, tapi juga ada di dunia yang bener-bener kita istilahnya tuh ngejalanin itu. Sebagai single mom, aku juga ngerasain banget gimana tadi Kak Rani Moran ngasih positif step by stepnya dari awal sampai akhir. Pokoknya ini acaranya bener-bener nge-build orang supaya do the best and positive. Thank you, semoga di acara workshop selanjutnya aku masih bisa diundang lagi ya Kak. Terima kasih, sehat selalu, sukses untuk tim Kak Rani Moran. Oke, thank you so much. Saya Rana Rayendra. Ini Spirit of Full Workshop karena saya mendapatkan banyak materi tentang communication skill, juga tentang relationship dan juga komunikasi ke dalam diri sendiri. Inner child dan inner self kita juga di building sangat baik sekali dan saya siap menjadi orang yang lebih baru. Congratulations. Hai, thank you so much Kak Rani. Partisipasinya, engagementnya, dan yang sangat-sangat saya kagumi itu apa coba? Komitmen dari semua yang hadir hari ini. Semuanya kepingin berubah, semuanya kepingin healing inner self, dan semuanya kepingin jadi versi terbaiknya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih ya untuk sudah memuliakan diri kamu, menyediakan waktu untuk menjadi yang terbaik dari versi kamu. The best. Thank you guys. See you soon di Jakarta. Oke, thank you Kak Rani Moran ya, dan ada Coach juga ya di sini. Ini ada logo Prasmul ya. Bentar lagi ada logo Ika Pram ya, ditunggu ya. Nah, itu Ika Pram tuh ya. Bukti. Oke, terima kasih ya semua rekan-rekan alumni dan yang non alumni karena sudah mau hadir pada siang dan sore hari ini. Semoga tetap keep in touch dengan kegiatan di alumni Prasetya Mulia dan gak bosan-bosannya ikutan entrepreneur coaching berikutnya ya. See you, thank you.